Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan akhir kehidupan kita husnul khotimah. Amin. Sholawat senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5831 dari sahabat Saddatu ibnu Ausin. Bapak dan Ibu, Saddatu ibnu Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berasal dari sahabat Saddatu ibnu Ausin radhiyallahu anhu qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu. Beliau bersabda, jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari hadis Imam Bukhari nomor 5831 ini, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita untuk senantiasa
mengucapkan sayyidul istighfar, puncak daripada istighfar, yaitu di waktu pagi sekali dan di waktu sore atau malam sekali. Mudah-mudahan senantiasa kita dicatat sebagai ahli surga. Betapa dahsyatnya makna dari sayyidul istighfar ini, sehingga merupakan sayyidul istighfar, istighfar yang paling puncak. Karena itu seharusnya kita berusaha menghafalkan, kemudian mengamalkan untuk diri kita dengan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi maupun di waktu sore atau petang. Bapak dan Ibu, pada kesempatan hari ini mari kita bahas betapa dalamnya makna sayyidul istighfar ini, sehingga mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya. Kita bisa baca ya setiap pagi dan petang ya, untuk mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu, kita lihat, Allahumma anta rabbi, ya Allah, panjenengan adalah Tuhanku. Ini adalah dialog yang sangat privasi, seakan-akan kita berdialog langsung dengan Allah dengan memujinya. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, panjenengan itu adalah Tuhanku, Tuhan yang menciptakanku, memelihara dan mengatur kehidupanku. Makna Rabbun adalah khaliquhum wa murabbihim wa mudabbira umurahum, yaitu khaliquhum, Tuhan yang mencipta, wa murabbihim, yang memelihara, wa mudabbira umurahum, dan yang mengatur segala urusannya. Ketika kita mengucapkan Allahumma, ya Allah, anta rabbi, panjenengan itu adalah Tuhanku yang telah menciptakan aku. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga diri kita. Tidak hanya kita, semua makhluk yang ada di bumi, di langit, diciptakan oleh Allah. Kemudian tidak hanya diciptakan, dipelihara kehidupannya. Kita diciptakan oleh Allah mulai bayi, kemudian berkembang terus menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan kembali kepada Allah. Maka selama hidup kita ini, kita terus-menerus dipelihara oleh Allah, diberikan kecukupan ya, kebutuhan jasmani kita oleh Allah, kemudian diatur kehidupan kita oleh Allah. Allah yang mengatur detak jantung kita, Allah yang mengalirkan darah ke seluruh badan kita, Allah yang memberikan paru-paru untuk bernafas sehingga kita masih tetap bisa hidup, mengambil oksigen yang sudah disiapkan oleh Allah, tidak bayar. Kemudian Allah yang memberikan kecukupan dalam kehidupan kita, sandang, pangan, papan. Karena itulah maka ketika kita memuji, hanya memuji kepada Allah Rabbul Alamin, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah siapa? Rabbul Alamin. Mengapa kita memuji kepada Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin, Allah yang mencipta, memelihara, dan mengatur segala alam. Di dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah juga berfirman,
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzi nakafaru bi rabbihim ya'dilun. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Di dalam ayat yang lain surat Al-Mulk, alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi yang secara bertingkat. Bapak dan Ibu, karena itulah maka kita hanya memuji kepada Allah. Kita sadar bahwa diri kita diciptakan oleh Allah. Kehidupan kita semua dipelihara dan diatur oleh Allah. Bahkan Allah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan apa yang melata di muka bumi, maka Allah telah menjamin rezekinya. Karena itulah maka ketika kita mengucapkan sayyidul istighfar, pertama adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah, panjenengan yang segala puji-pujian bagi panjenengan. Panjenengan yang telah menciptakan segala apa yang di langit dan di bumi. La ilaha illa anta. Kemudian kita mengucapkan ikrar, bertauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali panjenengan. Ilahun artinya adalah al-ma'bud, ya, yang disembah. Sedangkan Rabbun adalah khaliquhum wa murabbihim wa mudabbira umurahum, yaitu Allah yang mencipta, memelihara dan mengatur. Karena itu tauhid rububiyah kita ucapkan pertama, Allahumma anta rabbi, ya, engkau yang mencipta, memelihara dan mengatur kehidupanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, ya, yang disembah kecuali panjenengan. Ini adalah ikrar kita di dalam bertauhid, ya. Bersyahadah, syahadatut tauhid, yang setiap saat kita ulangi di dalam sholat dengan syahadatul rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Bapak dan Ibu, Allah juga bersabda di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Kemudian di dalam surat yang lain, surat Al-Ikhlas, Allah juga berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Karena itulah maka ketika kita memulai sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kita bertauhid, ya, hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah, dan itu kita ulang-ulangi terus setiap sholat minimal 17 kali ketika kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya,
yang memelihara, mencipta, memelihara dan mengatur seluruh alam, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu ikrar kita untuk bertauhid, ya, murni bertauhid kepada Allah, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah juga berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 11, juga Allah berfirman, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Karena itulah maka setelah kita mengucapkan Allahumma anta Rabbi, ya, sebagai tauhid rububiyah, maka kemudian kita mengucapkan Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Kita bersyahadah, bertauhid, ya, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La ilaha illa anta khalaqtani. Ya. Jadi kita kemudian menyampaikan kepada Allah, khalaqtani, panjenengan ya Allah yang menciptakan aku. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Jadi khalaqtani, kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah. Semua makhluk diciptakan oleh Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Tadi saya sebutkan, ya, surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara hambanya yang paling baik amal perbuatannya. Kemudian alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Langit sab-7, ya. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita ikrar khalaqtani, panjenengan yang menciptakan saya ya Allah. Wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu. Allah menciptakan manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan untuk apa Allah menciptakan manusia di muka bumi. Di samping sebagai khalifah untuk menghidupi kehidupan di muka bumi, maka yang utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah sudah memberikan arahan, petunjuk Al-Quran. Di dalamnya jelas untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Maka jelas Allah memberikan arahan adalah untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena itulah maka kehidupan kita semua harus kita landasi untuk ibadah. Ketika kita bekerja, maka kita landasi bekerja itu adalah bagian dari ibadah untuk menghidupi anak istri keluarga kita. Pengertian ibadah dalam pengertian yang luas. Karena itu maka di dalam bekerja
kita mengikuti rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di muka bumi dengan halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang sebenarnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini di dalam bekerja bagian dari ibadah, kita diperintahkan untuk mencari kerja, mencari harta yang halal dan baik. Kemudian arahan yang kedua diantaranya khusus ditujukan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah karena kesibukanmu di dalam bekerja, kesibukanmu di dalam mencari harta, kesibukanmu di dalam mencari karir, kehidupanmu di dalam, janganlah karena kesibukanmu di dalam berkarir, janganlah karena kesibukanmu di dalam mencari kedudukan, janganlah karena kesibukanmu mencari harta, janganlah karena kesibukanmu mengurus anak istri keluargamu sampai kamu lupa beribadah kepada Allah, lupa zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena bekerjanya di dalam mencari nafkah untuk mencari kehidupan keluarganya atau di dalam mencari kedudukan tapi dengan cara yang tidak benar, itu juga tidak boleh, sampai kemudian melupakan zikir kepada Allah, maka itulah orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian kita ikrar kepada Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, sesungguhnya aku akan senantiasa menepati perjanjianmu dan aku akan senantiasa menepati janjiku kepadamu, sesuai dengan kemampuanku. Kita berjanji melalui ruh yang akan dimasukkan ke dalam diri kita, ruh itu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai ruh? Qalu bala syahidna. Kemudian mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Artinya adalah ketika ruh belum dimasukkan ke dalam diri kita, maka ruh sudah berjanji untuk bertauhid, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Karena itulah maka sebetulnya semua makhluk itu adalah bertauhid. Rasulullah sendiri menyampaikan dalam salah satu hadis, kullu mauludin yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin yulatu alal fitrah, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu adalah bertauhid.
Karena ruh sebelum dimasukkan ke dalam diri kita sudah berjanji di hadapan Allah, ya, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai ruh? Ya, saya menyaksikan ya Allah. Maka manusia pada awalnya adalah bertauhid, hanya menyembah kepada Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya ini yang menjadikan anak tidak bertauhid. Kedua orang tuanya menjadikan anak itu menjadi Yahudi, au yunasironihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadi Majusi. Yunasironihi menyembah Trinitas, au yumajisanihi menyembah api. Maka itulah yang menjadikan anak kemudian tidak bertauhid. Padahal pada asalnya anak itu adalah bertauhid. Karena itulah maka, ya, alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan karunia yang terbesar dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Ya. Ini adalah nikmat yang sangat mahal, yang terbesar, yang Allah mewanti-wanti kita untuk senantiasa memelihara nikmat iman itu tetap terus di dalam diri kita, sampai jangan sampai terlepas sedikit pun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa hidayah iman dan Islam. Karena itu kewajiban kita sudah mendapatkan hidayah, dan setiap rakaat di dalam sholat kita minta agar supaya tetap terus Allah menunjuki, memberikan hidayah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri karunia, ya. Wairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Kau murkai dan sesat. Terus kita memohon petunjuk hidayah siratul mustaqim dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping berdoa, maka kita jaga iman kita dengan senantiasa taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di samping tentunya juga dengan berusaha sungguh-sungguh dan berdoa agar supaya tetap akhir kehidupan kita husnul khotimah. Selanjutnya, ya, karena itu maka kita akan berusaha menepati janji kita untuk bertauhid kepada Allah, perjanjian kita dengan Allah, yaitu sebagai makhluk yang bertauhid. Ruh sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah, bertauhid. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janji kita kepada Allah untuk bertauhid, dan perjanjian kita kepada Allah untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Kemudian, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Manusia adalah makhluk yang didesain oleh Allah senantiasa berbuat salah dan dosa. Karena itulah maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kehidupan kita senantiasa terus-menerus, ya, dihadapkan pada godaan-godaan, baik godaan setan yang senantiasa menggoda kehidupan kita, kemudian nafsu kita yang harus kita kendalikan dengan ajaran agama. Karena ada kecenderungan nafsu, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu adalah senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Karena itulah maka a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung dari perbuatan jelek, ya. Kita berusaha mengeliminir perbuatan jelek dengan senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan senantiasa memohon hidayah dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, karena Rasulullah juga mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha, ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku mengakui betapa banyaknya nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi kita mengakui kepada Allah bahwa betapa banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai Allah mengingatkan, ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, apabila engkau hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman sampai 31 kali Allah mengingatkan pada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ayat itu diulang-ulang oleh Allah agar supaya kita hambanya betul-betul memperhatikan sampai 31 kali. Litakit untuk penekanan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Karena itu maka kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bahkan Allah menjamin, surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan kepadamu, apabila engkau bersyukur maka akan tambah nikmatku, apabila kufur sungguh siksa Allah sangat pedih. Karena itulah maka kita secara sadar mengakui betapa banyaknya karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan syukur itu yaitu dengan perbuatan dan ucapan. Syukur dengan perbuatan artinya adalah kita ikhlas, ya, kita ridho, kita bergembira dan bersyukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah, kemudian kita gunakan sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya. Ada yang kita keluarkan untuk zakat, infak dan sedekah, kemudian kita gunakan untuk kebaikan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, menebar kebaikan sebanyak. Sedangkan syukur dengan kalimat yaitu senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu adalah ucapan syukur, ya, terhadap nikmat. Di dalam Al-Quran, ya, juga dibakukan surat An-Naml ayat 19, ya, yaitu kesyukuran Nabi Sulaiman, ya. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Maka Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh, ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, yaitu adalah syukur, ya, dengan kalimat yaitu ucapan alhamdulillah. Ketika Nabi Nuh selamat dari bahtera yang menghancurkan semua manusia, menenggelamkan semua manusia, yang selamat hanya Nuh dan beserta orang-orang yang beriman, maka
ketika selesai banjir dan Nabi Nuh selamat, apa yang diperintahkan? Yaitu untuk mengucapkan alhamdulillah. Artinya adalah yang patut dipuji adalah Allah, bukan memuji diri sendiri. Nabi Nuh selamat dari banjir bukan semata-mata karena kehebatan Nabi Nuh, tetapi ada karena pertolongan Allah. Karena itu yang patut dipuji adalah Allah. Maka ketika selamat dari banjir, maka Nuh diperintahkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, ya. Ucapan alhamdulillah. Wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumid dhalimin. Jika engkau Nuh dan beserta orang-orang yang beriman besertamu telah selamat dari banjir, maka ucapkanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Ini adalah ucapan syukur yang dengan mengucapkan hamdalah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itulah maka kita senantiasa memperbanyak ucapan hamdalah, alhamdulillah. Selesai kita bisa berjamaah di masjid, alhamdulillah ya Allah, masih bisa berjalan menuju ke masjid. Tidak semua hambamu Engkau beri kesempatan untuk bisa memenuhi panggilanmu berjamaah di masjid. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa bekerja, masih bisa mengurus keluarga, masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Alhamdulillah, semakin kita banyak mensyukuri nikmat Allah, maka janji Allah tidak akan meleset. Inna wa la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan beli janji-janjinya, ya. Bagi hamba-hamba yang selalu bersyukur akan ditambah karunia-Nya, tetapi bagi yang kufur akan dicabut. Barangkali ada yang bertanya, mengapa Pak, kok ada orang-orang yang diberikan karunia tidak disyukuri? Karena karunia itu dibuat maksiat, dibuat justru menjauhkan diri dari Allah, ya. Tetapi kok orang itu masih ditambah terus nikmatnya, karunia-Nya? Hati-hati, karena Rasulullah mengingatkan, ya. Bahkan Allah juga mengingatkan, bisa jadi seseorang itu diberikan karunia, kemudian dibuka, ya, terus menerus. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada prinsipnya Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inna wa la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau syukuri nikmatku, pasti akan aku tambah. Apabila engkau kufur, maka siksa Allah maha pedih. Artinya adalah jika nikmat itu disyukuri akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Jika nikmat itu dikufuri, digunakan untuk menjauhkan diri dari Allah, digunakan untuk berbuat maksiat, maka sungguh siksa Allah sangat pedih. Barangkali kita bisa melihat fenomena di masyarakat. Ada orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, nikmat apa saja, finansial atau kesehatan, ya, atau kedudukan, ya, apa saja. Kemudian nikmat dan karunia itu digunakan untuk disyukuri, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi apabila nikmat itu diingkari, maka siksa Allah sangat pedih, akan dikurangi. Tapi dalam fenomena kehidupan kita, ada orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah, baik itu kedudukan finansial ataupun kepintaran, skill, dan apapun karunia yang diberikan oleh Allah, tapi kemudian digunakan untuk berbuat maksiat.
untuk menjauhkan diri dari Allah, tapi kok Allah masih terus menambah nikmat itu, ditambah terus. Kesehatannya digunakan untuk maksiat tapi terus diberikan kesehatan. Ya, nikmat finansialnya digunakan untuk maksiat tapi rezekinya terus. Kedudukannya digunakan untuk menjauhkan diri dari Allah tapi kedudukannya terus diberikan oleh Allah. Maka itu apa yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 17311 dengan sebutan istidroj. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Summa tala Rasulullah SAW, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj belaka. Lalu Rasulullah membaca firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 44, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Jadi jelas, kalaupun ada banyak orang diberikan kedudukan, diberikan kelebihan ilmu, kelebihan finansial, kesehatan, tapi justru digunakan untuk menjauhkan diri dari Allah, tidak disyukuri, digunakan untuk berbuat maksiat, tetapi kemudian kok Allah tetap membukakan pintu-pintu rezekinya, maka hadis Rasulullah tadi itu disebut dengan istidroj, yaitu dilulu oleh Allah, ya, naudzubillah, ya, karena di dalam surat Al-An'am 44, ya, maka jelas, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza fariqu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, ya, gembira sampai kemudian datang siksa oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya, ya, kita setelah kita bersyukur dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah terus menerus setiap saat, sambil kita berjalan, sambil kita mensetir mobil, ya, ataupun naik kendaraan, ya, kita alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih bisa berjalan, alhamdulillah masih bisa menikmati kehidupan, alhamdulillah masih bisa beribadah, terus menerus memperbanyak alhamdulillah. Kemudian setelah abu ulaka bid'imil keadaannya wa abu ulaka bidanbi, di samping aku mengakui, ya Allah, betapa banyaknya karunia yang telah Engkau berikan kepadamu, maka aku mengakui betapa banyaknya dosa-dosaku kepadamu. Nah, ini jadi imbang, ya. Setelah mengakui banyak karunia, maka kemudian kita secara sadar mengakui banyak dosa, ya. Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kepada kita, kullu bani adamal khotoun wa khairul khotoin atawabun. Semua anak Adam itu senantiasa berbuat salah dan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah orang yang senantiasa bertaubat. Inna wa yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mutatahhirin, membersihkan diri. Bapak dan Ibu, banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk istighfar dan bertaubat kepada Allah. Di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin adwa samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 3,
Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kalian beruntung. Bahkan kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah menjamin dengan bertaubat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim ayat 8 khusus ditujukan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah akan menghapus kesalahanmu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan ke dalam surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena itulah maka kita memohon ampun kepada Allah, ya. Kita mengakui banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan kemudian kita memperbanyak ucapan syukur alhamdulillah atas nikmat itu. Kemudian kita mengakui betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita senantiasa banyak mengucapkan kalimat minta ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia. Al Hayyu, yang Maha Hidup. Al Qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Itulah senantiasa kita lafadzkan terus, memperbanyak istighfar, ya. Dan kita harus yakin, ya, bahwa ketika kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali panjenengan, ya Allah. Allah adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Allah adalah Al-Ghafur, ya. Allah adalah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Allah adalah Al-Afu, yaitu Maha Pemaaf. Karena itulah di samping kita banyak mengucapkan hamdalah, maka juga kita banyak memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Senantiasa kita berbuat salah dan dosa. Di dalam hadis diceritakan juga betapa Nabi Adam memohon ampun kepada Allah. Doanya dibakukan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian doa mohon ampun, ya, Nabi Yunus, ya, ada di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87, ya. Gimana, ya, doa mohon ampun ketika berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim, ya. Di dalam hadis Imam Bukhari nomor 5832, ya, berasal dari sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yam aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampun dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali, ya. Bahkan di dalam hadis Ibnu Majah nomor 3805, ya,
Rasulullah juga bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya saya mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari 100 kali. Beliau manusia mulia pilihan, tidak pernah berbuat salah dan dosa, dibimbing wahyu dalam setiap kehidupannya. Tetapi beliau memberikan contoh uswah hasanah bagi umatnya, yaitu senantiasa beristighfar dan bertaubat sehari 100 kali, lebih dari 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Karena itulah maka ketika kita mengucapkan Sayyidul Istighfar, maka di samping kita mengakui nikmat Allah, juga mohon ampun kepada Allah, ya, karena betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu, inilah betapa dalamnya makna Sayyidul Istighfar, sehingga kalau kita ucapkan di waktu pagi dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hanya bertauhid kepada Allah, ya, senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan kemusyrikan kepada Allah dan senantiasa berbuat kebaikan, maka sampai sore hari ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita dihitung sebagai ahli jannah. Dengan syarat kita tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Demikian juga kita waktu sore atau malam membaca Sayyidul Istighfar, dan sampai pagi hari kita dipanggil oleh Allah dengan sungguh-sungguh, ya, kita bertauhid dan melakukan kebaikan, ya, dan tidak berbuat syirik, maka akan dihitung sebagai ahlu jannah. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita, akhir kehidupan kita husnul khotimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.